wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik, nama saya adalah Tria Mayarani, mahasiswi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan opini saya yang berjudul Surat Cinta untuk Indonesia, Oligarki Serakah, Hutan Turut Berduka. Selamatkan hutan, selamatkan kehidupan di masa depan. Menjadi negara dengan hamparan hutan yang begitu luas, inilah Indonesia dengan segala lelucon di dalamnya. Pembangunan yang terus-menerus digencarkan tanpa henti membuat hutan merana dan berduka saat ini. Ya, deforestasi atau pengundulan hutan secara gila-gilaan telah melanda di berbagai kawasan elit Nusantara, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, atau bahkan hingga menyentuh tanah Papua. Sungguh sangat disayangkan, tidakkah kita sadar apa dampak yang terjadi jika deforestasi tidak segera dihentikan? Mulai dari merusak lingkungan, menghilangkan habitat satwa, mengacaukan ekosistem, hingga menimbulkan banyak bencana alam. Tak hanya itu saja, mungkin dampak yang saat ini sangat kita rasakan adalah suhu bumi yang semakin memanas. Hutan sejatinya memiliki banyak manfaat. Sayangnya, hal tersebut kini berada di ujung tanduk kehancuran. Para oligarki yang serakah terbutakan dengan alibi di luar nalar, membabat habis hutan dengan dalih untuk inilah, untuk itulah, berbagai macam argumentasi dikeluarkan seakan ingin melakukan pembenaran. Pembukaan lahan sawit, sektor pertambangan, dan industri adalah sebagian bukti yang cukup menunjukkan adanya penumpasan hutan secara terang-terangan. Membungkus dengan fatwa demi kepentingan bersama agaknya hanya sebuah fata morgana. Sistem tata kelola hutan yang buruk, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kebijakan pro-elit menjadi jalan mulus tersendiri bagi para oligarki melancarkan akal bulusnya. Ya, entah berapa juta hektar hutan yang telah dibinasakan secara membabi buta. Tidakkah kita sadar jika kita hidup di tanah yang sama, di tanah yang penuh akan kekayaan alamnya, yakni Indonesia? Maka bukankah hal di atas harus segera kita hentikan? Hutan harus kita selamatkan dan hutan harus kita perjuangkan. Mematikan hutan sama saja mematikan kehidupan secara perlahan. Bukan hanya kita, mungkin anak cucu kita juga menanggung akibatnya. Menjaga, merawat, dan mengelola hutan dengan sebaik-baiknya adalah tugas sebagai seorang manusia. Sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah diturunkan oleh Sang Maha Kuasa. Akan tetapi ada saja manusia-manusia yang tamak dan serakah yang selalu ingin mewujudkan seluruh ambisinya. Meskipun mereka tidak akan peduli apa dampak yang akan ditimbulkan ke depannya. Lantas apa impian kita untuk Indonesia? Seperti apa impian yang tertulis untuk Nusantara? Ya, setelah kita bahas penyelebar mengenai deforestasi, mulai dari penyebab, dampak, hingga peran tokoh oligarki yang begitu serakah, inilah tiba saatnya kita merajut asa untuk Indonesia. Maka inilah surat cinta untuk Indonesia. Indonesia yang peduli hutan, Indonesia yang menyelamatkan hutan demi kehidupan masa depan, Indonesia yang menjaga keberadaan hutan, Indonesia yang kembali hijau akan eksistensi hutan, Indonesia yang tegas dalam mengatur kebijakan pengolahan hutan, Indonesia yang berlaku adil dengan tidak berpihak kepada oligarki, Indonesia yang bebas atas praktik eksploitasi tak terkendali, Indonesia makmur untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, dan Indonesia bebas dari deforestasi saat ini. Ya, inilah mimpi-mimpi yang terlukis untuk Indonesia. Mimpi-mimpi untuk terus melestarikan hutan dari masa ke masa. Disadari atau tidak, hutan tetaplah tempat yang harus kita rawat dan jaga secara seksama. Apalagi kita tahu, hutan di Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Oleh karenanya, besar harapan kita impian di atas mampu diwujudkan oleh negara tercinta, oleh Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.